Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dengan NIM 0533169113 dari program studi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Oke, jadi untuk tugas ke-1 dari analisis dan visualisasi data ini, kita diberikan 3 soal. Soal nomor 1 adalah kita diberikan sampel data kecepatan dan jarak, kemudian dengan program R, kita harus mencari rata-rata kecepatan dan jarak, kemudian standar deviasi dari jarak, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu file untuk di R Studio-nya dengan sampel data yang sesuai dengan di soal. Jadi, yang pertama-tama kita akan mencoba mencari meannya atau rata-rata. Mean kecepatan. Kita print rata-rata kecepatan. Kita run. Nah, di sini rata-rata kecepatannya adalah 17,5 ya. Itu soal nomor A. Kemudian soal nomor B, kita cari mean dari jarak. Mean jarak, kita print. Ini ya. Mean dari jaraknya adalah 42,8. Kemudian kita akan mencari standar deviasi dari jarak. Standar SD jarak. Dan SD jarak. Kemudian kita print ya. Seperti ini. Kita coba run. Nah, ini dia standar deviasinya. Kemudian kita lanjut ke nomor soal kedua. Di sini perintahnya adalah berdasarkan data yang tadi dari nomor 1, kita harus mencari scatter plot dan interpretasinya, kemudian histogram beserta interpretasinya, seperti itu. Oke, yang pertama kita buat dulu plotnya. Di plot ini kita diminta untuk membuat plot dari data kecepatan dan jarak. Asumsi saya data kecepatannya berada di sumbu X. Nah, ini sini kecepatan. Kemudian sumbu Y-nya adalah jarak. Lalu judulnya adalah scatter plot kecepatan dan jarak. X labelnya adalah kecepatan. Kemudian Y labelnya adalah jarak. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi ini merupakan fungsi plot ya. Dan ini adalah interpretasi dari scatter plotnya, seperti itu. Jadi dengan ini kita sudah menjawab soal nomor A dan B dari soal nomor 2. Kemudian kita akan membuat histogram untuk kecepatan mobil ya. Jadi di sini ada fungsi his untuk membuat histogram dari kecepatan mobil. Jadi kecepatan, kemudian judulnya adalah histogram kecepatan mobil. X labelnya kecepatan, kemudian Y labelnya adalah frekuensi. Kita coba run. Nah, di sini ya terdapat datanya untuk kecepatan dan frekuensinya, seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 3, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Pertanyaannya adalah hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke. Jadi di sini saya buat soal nomor 3. Nah, berikutnya kita masukkan
rata-rata MTK-nya. Rata kelas untuk ujian matematika adalah 75 dan standar deviasi matematikanya adalah 10. Kemudian untuk rata-rata bahasa Inggris kelasnya adalah 70 ya, dan standar deviasinya 8. Nah, untuk menghitung koefisiensi keragaman, kita menggunakan rumus standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Jadi di sini kita buat keragaman MTK adalah tanda kurung buka kurung tutup, kemudian 10 atau SDTK dibagi rata-rata MTK dikali 100. Print keragaman MTK. Nah, di sini keragamannya adalah 13,3333. Kemudian untuk keragaman bahasa Inggris, standar deviasinya, kemudian rata-rata bahasa Inggrisnya dikali 100. Print keragaman bahasa Inggris. Nah, di sini keragamannya adalah 11,42 sekian. Oke, jadi untuk tugas ke-1 dari analisis dan visualisasi data ini, kita diberikan 3 soal. Soal nomor 1 adalah kita diberikan sampel data kecepatan dan jarak, kemudian dengan program R, kita harus mencari rata-rata kecepatan dan jarak, kemudian standar deviasi dari jarak. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu file untuk R Studio di R Studio-nya dengan sampel data yang sesuai dengan di soal. Jadi yang pertama-tama kita akan mencoba mencari meannya atau rata-rata. Mean kecepatan. Kita print rata-rata kecepatan. Kita run. Nah, di sini rata-rata kecepatannya adalah 17,5 ya. Itu soal nomor A. Kemudian soal nomor B, kita cari mean dari jarak. Mean jarak, kita print. Ini ya. Mean dari jaraknya adalah 42,8. Kemudian kita akan mencari standar deviasi dari jarak. Standar SD jarak, dan SD jarak, kemudian kita print ya, seperti ini. Kita coba run. Nah, ini dia standar deviasinya. Kemudian kita lanjut ke nomor soal kedua. Di sini perintahnya adalah berdasarkan data yang tadi dari nomor 1, kita harus mencari scatter plot dan interpretasinya, kemudian histogram beserta interpretasinya, seperti itu. Oke, yang pertama kita buat dulu plotnya. Di plot ini kita diminta untuk membuat plot dari data kecepatan dan jarak. Asumsi saya data kecepatannya berada di sumbu X. Nah, ini sini kecepatan. Kemudian sumbu Y-nya adalah jarak. Lalu judulnya adalah scatter plot kecepatan dan jarak. X labelnya adalah kecepatan. Kemudian Y labelnya adalah jarak. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi ini merupakan fungsi plotnya. Dan ini adalah interpretasi dari scatter plotnya, seperti itu. Jadi dengan ini kita sudah menjawab soal nomor A dan B dari soal nomor 2. Kemudian kita akan membuat histogram untuk kecepatan mobil ya. Jadi di sini
ada fungsi his untuk membuat histogram dari kecepatan mobil. Jadi kecepatan, kemudian judulnya adalah histogram kecepatan mobil. X labelnya kecepatan, kemudian Y labelnya adalah frekuensi. Kita coba run. Nah, di sini ya terdapat datanya untuk kecepatan dan frekuensinya seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 3, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Pertanyaannya adalah hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke. Jadi di sini saya buat soal nomor 3. Nah, berikutnya kita masukkan rata-rata MTK-nya. Rata kelas untuk ujian matematika adalah 75 dan standar deviasi matematikanya adalah 10. Kemudian untuk rata-rata bahasa Inggris kelasnya adalah 70 ya, dan standar deviasinya 8. Nah, untuk menghitung koefisiensi keragaman, kita menggunakan rumus standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Jadi di sini kita buat keragaman MTK adalah tanda kurung buka kurung tutup, kemudian 10 atau SPTK dibagi rata-rata MTK dikali 100. Print keragaman MTK. Nah, di sini keragamannya adalah 13,3333. Kemudian untuk keragaman bahasa Inggris, standar deviasinya, kemudian rata-rata bahasa Inggrisnya dikali 100. Print keragaman bahasa Inggris. Nah, di sini keragamannya adalah 11,42 sekian. Baik, jadi sekian untuk praktikum mata kuliah analisis dan visualisasi data. Sekian dan terima kasih.